Perkenalkan, nama saya Hanifatun Najimah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, bukti, dan sejarah Al-Quran sebagai wahyu Tuhan, mata kuliah studi Al-Quran dan Al-Hadis, di mana terbagi menjadi 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian tentang Al-Quran, kedua, bukti Al-Quran sebagai wahyu Tuhan, dan yang ketiga, sejarah komplikasi dan kodifikasi Al-Quran dari masa ke masa. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian tentang Al-Quran. Secara arti, Al-Quran berasal dari kata kiro'ah yang artinya bacaan atau cara membaca, yang memiliki arti makruh, yaitu sesuatu yang bisa dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kalamullah yang ditujukan kepada umat manusia sebagai petunjuk untuk beribadah dan menjalani kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran seperti Al-Kitab, Ar-Rahmat, Asy-Syifa, At-Tanzil, An-Nur, Al-Furqan, Al-Huda, Ar-Ruh, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam Al-Quran terbagi menjadi 2 golongan, yaitu adapun surat Al-Makkiyah dan surat Al-Madaniyah. Lalu, bagaimana cara membedakan kedua hal tersebut? Kita bisa membedakannya menjadi 3 aspek. Yang pertama, dari segi tempat. Contohnya, apabila surat atau ayat tersebut diturunkan di kota Makkah, maka tergolong dalam surat Al-Makkiyah. Begitu pula sebaliknya, apabila surat atau ayat tersebut diturunkan di kota Madinah, maka tergolong dalam surat Al-Madaniyah. Yang kedua, yaitu untuk siapa surat atau ayat tersebut ditujukan. Misalnya, untuk penduduk Makkah, maka dinamakan dengan surat Al-Makkiyah. Apabila ditujukan kepada penduduk Madinah, maka dinamakan dengan surat Al-Madaniyah. Dan yang ketiga, dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, surat atau ayat tersebut diturunkan dimanapun dan kepada siapapun. Apabila sebelum hijrahnya Nabi, maka tergolong dalam surat Al-Makkiyah. Begitupun sebaliknya, apabila setelah hijrahnya Nabi, maka tergolong dalam surat Al-Madaniyah. Pokok pembahasan yang kedua, yaitu bukti Al-Quran sebagai wahyu Tuhan. Wahyu sendiri artinya cepat dan tersembunyi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wahyu adalah suatu informasi secara cepat dan tersembunyi tanpa diketahui oleh siapapun dan ditujukan kepada orang tertentu atau khusus, atau yang terkadang bermakna al-muha yang artinya diwahyukan. Lalu, apa yang membuktikan bahwa Al-Quran sebagai wahyu Tuhan? Yang pertama, melalui perantara. Contohnya, Rasulullah SAW menerima kitab suci Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dan surat yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, tanpa perantara. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang terakhir ialah salah satu bukti bahwa Al-Quran sebagai wahyu Tuhan adalah Al-Quran termasuk salah satu mukjizat terbesar yang kekal dan abadi. Mengapa? Karena penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, sehingga terjamin keselamatannya hingga akhir zaman. Jadi, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah memadukan usaha dan pertolongan Allah, akal dan kalbu, pikir dan zikir, iman dan ilmu. Ibarat akal tanpa kalbu menjadikan manusia layaknya robot. Pikir dan tanpa zikir menjadikan manusia layaknya jin dan setan. Iman tanpa ilmu sama dengan pelita di tangan bayi. Sedangkan ilmu tanpa iman sama dengan pelita di tangan pencuri. Untuk mengetahui mukjizat Al-Quran yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama dari segi isi kandungannya, yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan ilmu pengetahuan dalam bentuk syariat ilmiah, misalnya tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu langit dan bumi. Karena pada dasarnya merupakan sesuatu yang padu, namun menjadi terpisah untuk segala sesuatu yang hidup. Kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum, karena dalam Islam kandungan Al-Quran yang adil dan kuat.
sehingga menjadi landasan hukum yang ideal sampai masa kini. Dan yang ketiga, menjelaskan suatu ibrah serta informasi baik di masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Salah satunya yaitu menceritakan kisah-kisah para nabi dan umat Islam atau kafir yang hidup di masa lampau. Dan adapun kabar gaib tentang adanya hari kiamat, hari perhitungan, surga, dan neraka. Yang kedua, dari segi bahasa. Pertama, kelembutan Al-Quran secara lazfiyah yang terdapat dalam keindahan bahasa dan susunan suara atau kalimatnya. Kedua, kandungan isi Al-Quran yang sesuai dengan akal, hati, dan perasaan. Dan yang ketiga adalah keserasian Al-Quran yang ditujukan terhadap kaum awam maupun kaum cendekiawan. Dalam arti, semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taqiyuddin Hanif akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah, kompilasi, dan kodifikasi Al-Quran dari masa ke masa. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Dan selanjutnya latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi pada saat turunnya Al-Quran. Pengertian ini dapat dipahami bahwa ketika muncul peristiwa atau ketika adanya pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, lalu turunlah satu atau beberapa ayat dari Al-Quran. Pada hakikatnya, latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul memiliki implikasi yang sangat luas dalam berbagai khazanah penafsiran Al-Quran, dari era klasik hingga modern. Hal ini dikarenakan asbabun nuzul berperan penting dalam mengartikan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang dimaksud oleh ayat-ayat itu sendiri. Dan kodifikasi Al-Quran dalam pembahasan ini dimaksudkan sebagai proses penyampaian atau penyatatan dan penulisan Al-Quran sampai dihimpunnya catatan-catatan serta tulisan-tulisan tersebut dalam satu mushaf secara lengkap dan tersusun secara tertib. Dan selanjutnya, para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode, yaitu melanjutkan materi yang tadi, periode sebelum hijrah dan periode sudah hijrah. Tetapi di sini akan dipetakan menjadi tiga periode guna mempermudah dalam pengklasifikasiannya. Yang pertama, pada periode permulaan, turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Dan periode kedua, sejarah turunnya Al-Quran pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Dan periode ketiga, pada periode ini, dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Quran dari masa ke masa. Penulisan pada masa Rasulullah belum terkumpul menjadi satu mushaf, disebabkan beberapa faktor, yakni faktor pertama, tidak adanya faktor pendorong untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Mengingat Rasulullah masih hidup, di samping banyaknya sahabat yang menghafal Al-Quran, dan sama sekali tidak ada unsur-unsur yang diduga akan mengganggu kelestarian Al-Quran. Dan pada Abu Bakar, akibat banyaknya penghafalan Al-Quran yang terbunuh, hal ini membuat Umar bin Khattab risau tentang masa depan Al-Quran. Sebab itu beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Dan pada masa pemerintahan Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara membaca Al-Quran yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar.